Shalom, salam sehat dan semangat bagi kita semua, dimanapun sahabat-sahabat GKI Taman Aries menyaksikan program berita ini. Berita, belajar dari tokoh Alkitab yang setiap Sabtu minggu pertama dan minggunya yang ketiga kita saksikan bersama-sama, membahas mengenai tokoh-tokoh yang sekiranya dapat menjadi teladan untuk kehidupan kita. Dan tokoh pada hari ini yang akan kita bahas adalah Zipora. Bersama saya, Irene Krisanteme, kita akan mengenal siapa sih Zipora itu. Sahabat, Zipora boleh dikatakan sebagai tokoh yang pengulasannya tidak cukup banyak untuk kita telaah. Akan tetapi, di dalam kisah-kisah Zipora yang sedikit di Alkitab kita itu, bisa kita lihat ada teladan kehidupan yang besar yang boleh jadi kita terapkan di dalam kehidupan beriman kita. Zipora adalah seorang anak dari Rehuel, atau yang akrab kita kenal sebagai Imam Yitro, imam besar Midian. Zipora sendiri adalah istri dari Musa, dan ia seorang ibu dari Gersom. Zipora sebagai seorang anak dari imam besar Yitro tidak banyak diceritakan memiliki ketaatan dan kepekaan terhadap hukum dan kemauan Tuhan. Secara literal, enggak. Tapi, di dalam kitab Keluaran, pasalnya yang keempat, khususnya di ayat 24-26, bisa kita lihat kalau Zipora sendiri menunjukkan teladan relasi yang baik, yaitu kesetiaan untuk mendampingi Musa. Dikisahkan ketika itu Musa harus berjalan kembali ke tanah Mesir. Musa di dalam perjalanannya diiringi oleh Zipora dan Gersom anak mereka. Akan tetapi ada satu kelalaian dari Musa yang menyebabkan Musa harus jatuh sakit, demam tinggi, sampai-sampai mau meninggal. Tentu saja Zipora panik. Dan Zipora mencari tahu, ada apa ini? Rupanya Zipora di dalam perenungannya mendapati ada satu kelalaian yang dilakukan oleh Musa, yaitu Musa tidak menjalankan perintah Allah untuk menyunatkan anak lelaki mereka. Ya, seperti tertulis di dalam Kejadian pasal 17 ayat 14, bahwa setiap putra-putra Israel harus disunatkan sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan umat Israel. Nah, akibatnya ketika Musa lalai, Musa dihukum oleh Tuhan. Keluarga mereka mengalami kesulitan. Akan tetapi, ketika Zipora tahu bahwa suaminya melakukan kelalaian, Zipora tidak serta-merta menyalahkan suaminya. Zipora malahan sebaliknya mencoba untuk membantu Musa. Zipora mendampingi dan juga setia, mau untuk mengemban tanggung jawab yang ada di dalam keluarga mereka. Terbukti ketika peristiwa Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa dengan membiarkan Musa sakit, Zipora hadir untuk menyunatkan Gersom anak mereka. Ia tahu apa yang menjadi maunya Tuhan dan segera melakukannya.
Zipora tidak serta-merta hanya menyalahkan, melainkan Zipora mau untuk memikul beban bersama, tanggung jawab bersama di dalam relasi berkeluarga. Zipora hadir sebagai penolong yang baik bagi Musa, dan Zipora mau untuk mengambil tanggung jawab bersama memperbaiki kelalaian suaminya. Dan dengan demikianlah sahabat, hal tersebut memperlihatkan bahwa ada sikap mengambil tanggung jawab bersama, ada konsekuensi penyangkalan diri pribadi untuk sekedar mencari kesalahan orang lain. Zipora dengan keberaniannya dan kepekaannya mau memikul tanggung jawab bersama. Dan dampaknya adalah luar biasa. Dapat kita baca pada ayat selanjutnya, Musa luput dari hukuman Tuhan yang menimpa mereka. Sahabat berita dimanapun Anda berada, saya mengajak kita untuk bersama-sama menyimak dan merenungkan bahwa sekecil apapun peran Zipora yang dapat kita temukan dalam Alkitab, nyatanya telah menjadi contoh bagi kita sekalian di dalam menjalani relasi bersama dengan keluarga dan masyarakat sehari-hari. Di masa-masa paling sulit yang dihadapi oleh Zipora, Musa, dan Gersom, nyatanya Zipora mau untuk bertenggang rasa. Zipora berani untuk mengemban tugas bersama. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nampak sekali dicerminkan sikap-sikap itu di dalam tindakan yang dilakukan oleh Zipora kepada Musa. Zipora bersedia untuk berperan aktif menopang keluarganya. Dan ketika Zipora bersedia untuk memikul beban bersama, kita bisa melihat bahwa berkat Tuhan berlaku kembali bagi mereka. Oleh sebab itu, sahabat, selayaknya lah kita semua mengingat bahwa ketika kita peka terhadap kehendak Tuhan untuk menolong sesama kita, khususnya di dalam lingkungan keluarga, maka kita pun dimampukan Tuhan untuk mengambil sikap yang tepat dan bertenggang rasa memikul tanggung jawab bersama. Dengan demikian, di dalam situasi sulit sekalipun, kita dapat hidup di dalam damai sejahtera Allah. Sahabat, mungkin di dalam situasi sulit seperti sekarang ini, kita tidak serta-merta dapat mengambil tanggung jawab yang besar. Akan tetapi, setidaknya dari sikap Zipora, teladan yang diberikan oleh Zipora, kita dapat berdamai dan memikul tanggung jawab bersama sebagai solusi dan bentuk kasih terhadap keluarga serta sesama kita dimanapun kita berada. Mungkin kita tidak dapat berbuat banyak hal besar, tetapi percayalah, ketika kita mau peka menyadari kehendak Tuhan, maka kita pun dikuatkan untuk terus berani melangkah dengan bijak. Melangkah, berperan aktif, dan meringankan beban yang dimiliki sesama kita. Seperti Zipora yang berani menjadi berkat di dalam berat ringan kehidupan, kita pun diajak untuk juga berani menjadi berkat di dalam berat ringan kehidupan saat ini, menolong sesama, memikul beban tanggung jawab bersama di dalam lingkungan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kiranya damai dan kasih Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus memampukan kita senantiasa dapat menjalani kehidupan sehari-hari
sehingga kita jadi berkat buat sesama. Amin.